20 orang gitu. Nanti yang gabung itu 2 orang, 3 orang, sabari seperti itu kan gitu kan. Nah, ternyata dalam waktu 1 bulan saya bisa dapat 20 juta. Jadi dari 2 juta ya, dari 2 juta menjadi 20 juta. Itu ajaib menurut saya. Jadi nama Magic Life itu memang benar-benar seajaib barangnya, seajaib sistemnya ya, seajaib bisnisnya kan gitu kan, macam itu ya. Nah, pada saat saya diundang ke hotel mana itu ya, itu hari ke-40 saya itu dapat 30 juta. Jadi seumur-umur saya pernah ke beberapa bisnis networking ya. Sebelumnya di bisnis pengirit bensin itu saya pernah dalam 2 bulan itu dapat ya NMAX gitu ya. Cuman modalnya itu sekian kali lipat. Modalnya itu di atas 50 juta. Sedangkan dan saya harus barang-barang itu sampai sekarang masih ada itu ya, yang saya habiskan sendiri gitu ya. Nah, sedangkan di Magic Life cuma 2 juta gitu ya. Kalau saya modalnya 50 juta ya. Kalau 2 juta itu dapat 220 juta. Kalau 50 juta harusnya dapatnya kan 500 juta. Nah, kan semacam itu ya. Tinggal tambahin 01 gitu ya. Nah, ini dahsyatnya Magic Life dan saya menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yubet bahwa Magic Life itu bisnis yang seperti emas ya, bongkahan emas yang tertutup oleh lumpur ya. Jadi sebenarnya tinggal di ini sedikit saja itu sudah kelihatan emasnya gitu kan. Cuman keyakinan orang untuk resilient di situ, keyakinan orang untuk bagaimana bertahan di situ, keyakinan orang untuk bagaimana tetap berpegang teguh ya pada pilar-pilar sebuah usaha atau bisnis networking itu yang harus teman-teman pegang ya. Jadi kita tahu ya bisnis ini bukan sekedar networking ya. Itu bisnis hybrid ya, bisnis online ya, penjualan online seluruh dunia, dropshipping, nggak usah kulaan, semuanya disediakan, dikirimkan oleh perusahaan, affiliate marketing, setiap kali ada penjualan kita dapat gitu ya, networking ya, di mana ada sistem binary yang luar biasa, dan yang dahsyatnya lagi tidak ada tutup poin ya. Nggak ada di perusahaan lain ya. 70% langsung keuntungan diberikan, dana yang masuk ke akun kita. Dan seterusnya ini nggak ada di tempat lain. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Ya, saya seperti kata Pak Tekno, ini saya sedang berhadapan dengan banyak sekali ujian hidup ya. Artinya pada saat saya harus membangun bisnis ini, saya terancam drop out ya, Bapak Ibu sekalian, di S3 saya. Saya sudah mencanangkan seorang teacherpreneur itu harus sukses di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, kalau saya drop out ya nggak lucu. Kalau saya gagal di bisnis Magic Life yang jelas-jelas produknya jamek, jelas-jelas sistemnya jamek, jelas-jelas support sistemnya jamek, saya pecundang. Maka saya bagaimana mencari keberimbangan gitu. Jadi kita ini didesain kalau memang bersungguh-sungguh untuk berbisnis di Magic Life itu bukan sebagai networker saja gitu, bukan sebagai seller saja gitu ya, tetapi kita adalah sebagai network builder. Artinya apa? Ketika kita membangun jaringan kita, membuat orang-orang yang berada di dalam bisnis kita, mitra-mitra kita berpenghasilan, maka insya Allah kita akan turut berpenghasilan. Karena di Magic Life luar biasanya antara passive income dengan active income itu ternyata lebih besar passive income. Anda mengambil mendaftarkan anggota baru, Anda dapat 40% dari PV orang tersebut. Ya, PV dari perusahaan memberikan pada kita keuntungan sebesar 40% dari PV yang dibeli orang tersebut. Tetapi ketika kita membuat mitra kita menggandeng orang lain untuk berada dalam bisnis kita justru dapat 48%. Itu dahsyat. Gitu Pak Tik ya. Ini pertanyaannya kecil tapi jawabannya luar biasa. Luar biasa.
sudah dikupas tuntas oleh Pak Mampu ya, luar biasa. Ya, tetapi kita ini ya kepingin juga tahu bahwa sesibuk Pak Mampu ini kok masih sempat itu loh. Itu cara membagi waktunya itu seperti apa? Bisa diberi kiat-kiat Pak, monggo Pak. Silakan. Ya, sesibuk penjenengan loh ini, luar biasa. Monggo. Ya, jadi saya percaya begini Pak. Bahasanya kalau pengusaha itu kan apa-apa diusahakan. Pak Ijo, Pak Iman, ya. Pak Kerjo Ramangan, ini. Ya. Pak Ijo, Pak Iman ya. Ya, jadi ya kita ngikut apa yang disampaikan oleh para ini guru-guru kita ya, aplen-aplen aktif kita, bahwa kita jangan berhenti untuk presentasi, jangan berhenti untuk follow up, jangan berhenti untuk terus menebarkan kebajikan. Dan saya lebih menyukai teknik-teknik soft selling gitu ya, artinya saya berbagi sesuatu, saya menggunakan KineMaster, saya menggunakan metode menemu baling untuk mendidik orang bagaimana mindset mereka berubah tentang penyakit misalnya, bahwa misalnya nih orang wis tua ya kudu nggo kacamata, sudah tua ya harus pakai kacamata, itu kan mindset nggak benar. Nah, kita coba lewat teks di WhatsApp, lewat status gitu ya, dengan testimoni kita kasih kupasan di situ. Terus kemudian karena produk kita kan luar biasa, testimoninya sangat banyak banget, dan hal-hal yang mustahil itu secara magical itu bisa terjadi di situ. Solusi-solusi yang luar biasa terhadap penyakit-penyakit ya, terutama penyakit degeneratif ya. Saya diabetes, kaki tinggal separuh, tulang belulangnya sudah kelihatan. Dagingnya nutup, nggak cuma dagingnya, kulitnya tumbuh lagi. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Ini luar biasa. Dan itu banyak sekali. Berbeda dengan produk yang lain. Ya. Karena itu kata Dr. Green bahwa Magic Life, ya, oligopeptida murni itu lebih ampuh dari suplemen dan obat-obatan. Atau Dr. Nicholas Bergon mengatakan bahwa sesungguhnya oligopeptida murni atau produk Magic Life Seller ini, dia itu bisa menyembuhkan hampir segala penyakit. Bahkan termasuk penyakit bawaan sejak lahir. Nah, ini tinggal bagaimana lah cara kita ini bercerita, cara kita untuk menyampaikan ya, untuk berkampanye ya kepada khalayak ya. Kalau yang penting jalan terus ya, jangan berhenti. Jalan terus, dan waktu yang saya gunakan pokoknya sepanjang ada waktu luang saya gunakan untuk kampanye ini ya, gitu. Dan ya terus terang kalau masalah bisnis saya memang masih belajar, jadi ya ngangsu kawruh kalau bahasa Indonesia. Jadi dari teman-teman semuanya, karena kalau teman-teman pas hari tertentu berbagi seperti hari Jumat seperti ini kan saatnya belajar. Saya memandang bahwa walaupun saya guru, bahkan gurunya guru gitu ya, karena saya sebagai trainernya Widya Iswara kan trainernya para guru, walaupun at the same time saya juga masih diakui sebagai seorang guru SMA juga gitu. Saya juga ngajar dulu mulai TK sampai perguruan tinggi, sampai ngajar orang-orang tua. Tetapi kesempatan untuk belajar itu jangan sampai hilang. Walaupun kita sedang mengajar, kita pun harus belajar kan gitu. Seperti itu Pak Atik ya. Makanya itu saya pakai metode menemu baling. Intinya berarti selalu belajar, kemudian dimanapun, kapanpun, dengan siapapun selalu menyampaikan kalau misalnya ada kesempatan untuk menyampaikan promosi Magic Life ya. Betul ya Pak? Gitu ya. Ya. Baik. Baik Pak. Tadi Pak Mampu menyinggung-nyinggung tentang model baling ya, baling. Tapi banyak yang belum tahu Pak, belum paham Pak. Kira-kira sedikit Pak dikupaskan Pak tentang model baling. Ya, monggo Pak. Sedikit aja. Ya, jadi metode itu dulu saya beri nama menu Bali, terus menumu Bali sampai akhirnya menemu baling gitu ya. Sebenarnya baling sendiri itu artinya membaca dengan telinga. Saya awali tahun 2007
ketika saya membaca teks-teks berbahasa Inggris itu dengan mesin namanya Loquindo text to speech. Terus karena itu bisa bahasa Spanyol, saya coba masukin bahasa Indonesia dibaca dengan mesin bahasa Spanyol. Oh ternyata bisa. Jadi itu, jadi saya hampir setiap hari, walaupun aneh tapi IO-nya benar kan gitu kan. Nah itu kan kenapa? Karena saya nggak punya banyak kesempatan untuk belajar membaca dengan mata, karena saya sendiri juga takut berdosa karena menyuruh orang berliterasi ya menulis dengan apa itu membaca dan menulis. Kalau saya nggak melakukannya itu kan sama saja dengan munafik gitu Tuhan kan gitu. Nah dengan waktu yang sedikit saya melakukan itu. Gimana sekarang dengan perkembangan teknologi yang paling baru, kalau Bapak Ibu ingin misalnya nih pengen tambah pengetahuan baca di Allo Dokter itu semua penyakit yang ada, atau tanya sama Mbah Google atau tanya boleh dibaling baca dengan telinga dengan satu alat yang namanya Voice Aloud Reader. Jadi Bapak Ibu silahkan ke Google Play Store lalu cari Voice Aloud Reader ya, Voice Aloud Reader ya. Itu diinstal. Nah, nanti kalau ada bacaan yang panjang itu bisa di copy paste di situ atau dikirim ke situ. Kirim ke Voice Aloud Reader gitu ya. Ada banyak cara untuk membaca sih. Ada juga bisa kita setting setiap kali copy dia langsung bisa bacain dan seterusnya. Tapi yang paling sederhana, Bapak Ibu misalnya ada artikel Allo Dokter, itu terus di titik 3 itu kan ada untuk dibagi atau dikirim. Kirim saja ke situ nanti, dan sambil kita naik motor pakai headset itu kita belajar. Karena seorang pebisnis kalau ingin sukses dia jangan berhenti belajar ya. Setiap pebisnis itu menyeimbangkan otak kiri dan otak kanannya ya. Asupan untuk otak kiri itu dengan pengetahuan ya yang terus-menerus menjadi pembelajar seumur hidup. Asupan otak kanan itu dengan bergaul, dengan meniru, menduplikasi. Karena otak kanan ini isinya adalah intuisi ya, leadership, keberanian untuk mencoba tantangan ya, keberanian. Kayak saya ini menghilangkan, kalau orang kan sering mengatakan wah susah, saya nggak pernah mengatakan susah. Kata susah di otak saya sudah saya hapus. Sudah lama saya hapus, saya ganti dengan menantang. Sehingga Bapak Ibu coba bayangkan, saya S1 bahasa Inggris itu cuma 1 tahun. Ya. Tapi saya bersaing dengan orang-orang yang S2, S1 dan S2-nya semuanya dosen masuk ke UNES. Yang apa itu program khusus itu, ternyata yang lulus cuma saya, 10 orang masuk. Ya. Yang lain itu S1, S2 bahasa Inggris, dosen. Saya cuma S1. Ya, abal-abal mungkin saya boleh bilang begitu. Cuman saya punya teknik sendiri, strategi sendiri. Ketika saya masuk, malah justru yang diterima saya, sehingga kemudian saya tidak lagi masuk program khusus, masuk ke programnya yang reguler kan. Misalnya seperti itu kan butuh strategi, itu butuh resiliensi, butuh keyakinan, butuh impian besar dan seterusnya. Saya yakin di bisnis pun seperti itu. Saya pernah mengalami seperti ini, ya unik ya. Ini sambil teman-teman download Voice Aloud Reader ya. Karena nanti ada 2 hal ya, nanti akan ya. Di chat saya tuliskan ya. Ya, ditulis Pak. Voice Aloud Reader. Voice Aloud Reader. Voice Aloud. Install itu ya. Reader. Ya, oke. Ya. Sambil satunya lagi itu speech notes. Itu speech untuk nulis. Speech notes. Ya. Space Notes. Ini sedang akan saya latihkan untuk 800 lebih ketua MGMP se-Jawa Tengah dan kepada 2.000 orang guru se-Semarang. Metode ini. Tapi saya sudah kembangkan jadi Tali Bamba Puskiri. Ya, kebermanfaatan lah kan gitu. Ya akses juga kalau temannya banyak kan, kita cerita apa-apa yang dengerin banyak. Mungkin ada juga mereka yang dapat hidayah ya. Hidayah menggunakan produk maupun hidayah untuk berbisnis kan begitu. Ya, daftar nama. Ya, saya pernah HP saya itu hang karena daftar nama itu sudah 29.000. Oh, ya.
Jadi memang ini apa itu hobi saya itu mengawinkan WhatsApp gitu. Coba QR code-nya diadu QR code yang satu pindah. Nah seperti itu. Oke. Nah Pak Tik, jadi saya lanjutkan yang tadi ya sambil teman-teman itu download voice loud reader sama speech note semua sudah saya tuliskan di chat gitu ya. Nah jadi saya berusaha ya dengan menggunakan voice loud reader ini untuk terus-menerus belajar. Nah, dan saya juga mencoba untuk bagaimana teman-teman kebetulan yang jadi mitra-mitra saya mayoritas guru, Pak. Yeah. Nah, guru ini memang harus mendidik dari awal dan ya ini jatuh bangun ya. Terus jujur saya jatuh bangun. Apalagi ditambah saya dihantam habis-habisan dengan disertasi gitu ya. Ya, cuman saya meyakini sajalah, barang yang nggak kelihatan aja bisa dipelajari, contohnya santet, sihir gitu kan. Apalagi ini barang kelihatan gitu. Nah, cerita asik tentang entrepreneurship itu begini. Saya pernah ikut ini apa itu seminarnya Mas Purdi Chandra. Entrepreneurship gitu ya di salah satu hotel berbintang. Bayarnya mahal ya, Pak? Bayarnya mahal itu. Ya berapa 250 apa berapa gitu. Nah, pada saat ada beberapa hal yang saya dengar dari dia unik. Yang satu misalnya uang di dompet kita kalau bisa itu uang kecil seperti 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu enggak usah masuk ya, minimal 20 atau kalau bisa ya 100 sama 50 itu 50 aja yang di dompet karena nanti akan undang teman-temannya. Dia bilang ini, hihi, saya takut. Saya takut kalau ada uang 2.000 di dompet saya terus undang teman-temannya mengisi memenuhi dompet saya. Itu ya gitu. Jadi itu jadi ya menyemangati saya bagaimana nih uang kalau di atas apa di bawah 20.000 ya diletakkan di tempat yang lain saja gitu ya, misalnya semacam itu. Terus mending kosong sama sekali gitu daripada diisi uang 2.000 gitu. Oke. Terus yang kedua ya, beliau itu membagi-bagi uang kepada pesertanya, kasih uang 100 ribuan cuma. 100 atau 50 ribuan. Tapi nanti kalau sudah keluar dari situ diberikan kepada disedekahkan gitu ya. Dia sebenarnya titip sedekah saja di situ. Kalau misalnya nggak disedekahkan ya nggak apa-apa, tapi kan itu uang haknya orang. Tuh. Yang ketiga yang membuat saya bersemangat berbisnis, gitu ya. Saya bertanya begini, Mas Purdi, saya itu guru PNS, ya, tapi saya pernah menjadi juara tingkat Jawa Tengah. Saya 7 kali juara tingkat nasional. Saya juga pernah mendapat medali emas tingkat Asia Pasifik. Bukan cuma ASEAN, tapi Asia dan Pasifik gitu kan. Ada enggak hubungannya dengan entrepreneurship? Apa kata beliau? Sambil mencibir, beliau mengatakan begini, enggak ada. Saya langsung otak kritis saya bilang, selama ini yang saya pelajari itu saling berkaitan. Kalau saya kebetulan termasuk sekte konstruktivisme kalau dalam apa itu teori belajar ya, bukan behavioristik gitu ya. Bahwa manusia di sini sudah punya bundling pengetahuan ketika dia mempelajari hal yang baru, ono hubungannya kan itu. Anda leadership di misalnya ya di kelas seorang leader yang bagus ketika keluar ono hubungannya kan gitu. Nah, makanya itu dari apa yang beliau sampaikan itu saya ingin membuktikan ya bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak benar, nah, gitu. Saya sering gitu. Jadi saya kalau berhadapan dengan bullying atau terhadap sesuatu yang menurut saya itu nggak masuk akal, kontradiksi, itu saya akan istilahnya apa ya, dendam positif atau apalah kan. Pernah satu ketika dosen saya itu malam hari itu kuliah itu jam 10 malam sampai jam setengah 2 pagi. Jam 10 pagi sampai jam setengah 2 pagi hari berikutnya. Jadi memang ini luar biasa, dosen saya itu luar biasa.
ya. Nah, saya sempat izin rapat, terus begitu masuk, begitu lihat saya, beliau mengatakan begini, Anda ini pecundang dan tidak bakal menjadi legenda. Saya spontan bilang gini, saya ingin menjadi pecundang yang melegenda gitu. Nah, itu tapi saya istighfari banyak-banyak, Pak. Saya takut benar-benar itu. Jadi saya kan kemudian menjadi banyak dikenal ya, bahkan Mbah Google itu kalau Bapak Ibu tanya siapakah Mampuono, Mbah Google itu pasti langsung jawab. Mbah Google akan langsung jawab itu siapa saya kan itu. Artinya tidak hanya di kalangan manusia, tapi di kalangan mesin juga saya dikenal kan gitu. Artinya ini potensi yang bisa kita berdayakan untuk bagaimana mengembangkan bisnis kita ke depan. Ya, saya merasa bahwa sebagai seorang guru itu sayap kiri dan sayap kanan saya tumbuh itu dari IT dan bahasa. Jadi dan itu saya ciptakan metode-metode sendiri untuk bagaimana menguasainya. Sehingga ketika misalnya saya S2 bareng anak-anak IT yang lulus terbaik cum laude saya masuk ke bahasa Inggris bareng anak-anak D3 bahasa Inggris, saya sama sekali dari nol gitu kan. Yang lulus terbaik saya itu insya Allah itu rezeki dari Allah. Saya menyebutnya ini keberuntungan, bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Tapi di balik-balik itu juga ada strategi-strategi, ada bagaimana caranya resilience, bagaimana caranya menggugah kreativitas, otak kiri, otak kanan, kita kembangkan sedemikian rupa. Jadi teman-teman di Magic Life ini sesuatu yang terlihat jelas di mata. Produknya luar biasa. Ya, testimoninya yang luar biasa banyak banget, gitu kan? Sistemnya, ya, marketing plan-nya tiada duanya. Support sistemnya ada Pak Dr. Sutinto, ada Pak Andrew, ada Bu Yulia, ada Pak Yobet dan lain-lain ya. Itu mereka terus-menerus membimbing kita, mengingatkan kita, dan mereka akan paling bahagia kalau kita berpenghasilan karena dengan kita berpenghasilan, beliau-beliau juga akan berpenghasilan. Kita ke bawah seperti itu, maka itu yang kita sarankan untuk kita bersama-sama laksanakan ya. Kita kerjasama dan sama-sama kerja. Gitu Pak Atik. Nah, saya dengar kok panjenengan menemukan sesuatu dan sudah tercatat di Muri atau di Lebret ya Pak? Di mana Pak? Coba Pak. Wah, berarti jenengan punya mendapat royalti lah gitu. Enggak Pak, gini, enggak ada royaltinya, itu punya sosial. Jadi pada saat itu saya kan menjadi sekjen Ikatan Guru Indonesia dan saya kebetulan menemukan metode menemu baling itu. Ikatan Guru Indonesia. Ya, saya sekjen Ikatan Guru Indonesia, organisasi guru terbesar kedua di Indonesia ya. Gitu kan. Di mana teman-temannya itu progresif, saya termasuk penggagas awal yang bagaimana membuat dari sejumlah puluhan orang jadi ribuan orang pelatih misalnya. Sekarang ini dapat dana dari pemerintah itu sudah tahun kedua itu 2 gajah itu ya. Dapat sekitar 40 miliaran gitu kan. Saya sudah resign sih dari sana, tapi ya saya senang aja bahwa perjuangan kita membuahkan hasil. Nah, pada saat itu saya beranggapan bahwa metode menemu baling ini sangat penting karena ini akan merevolusi cara kita berliterasi ya. Karena kalau zaman dulu baca harus dengan mata, nulis harus dengan tangan. Hari ini yang namanya mesin itu membaca teks itu udah kayak cewek cantik membacakan teks dengan suara lembut atau cowok ganteng membacakan sebuah teks dengan suara yang seksi, berat dan dalam gitu. Nah, ini harus dimanfaatkan dan ini orang-orang harus tahu gitu. Makanya kalau dulu saya menciptakan aplikasinya sendiri ya. Jadi ya sosial, benar-benar sosial. Saya itu diundang kemana-mana, ke pucuk-pucuknya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, pulang dibawain kerupuk basah atau amplang gitu ya. Sampai kalau habis dari bandara, saya mampir dulu ke ATM, saya sediakan amplop, saya isi ya. Saya isi dengan uang saya sendiri atau saya serahkan istri saya. Itu udah
Sudah beberapa kali saya lakukan begitu. Ya, tapi saya yakin dengan berbagi seperti itu akan membuahkan ya hasil ya. Paling tidak kita branding dulu, terus ketika orang kenal percaya sama kita, kalau ketika masuk bisnis pun kita juga akan bisa mengembangkannya dengan lebih pesat kan. Iya. Kalau ditegaskan gitu. Berarti perlu kreativitas ya Pak. Artinya jenengan ini kan selalu kreatif, apapun dibuat penelitian-penelitian supaya bisa menemukan dicoba-coba, diuji coba begitu ya. Ya. Harus kreatif jadi orang. Rata-rata pengalaman misalnya hari ini saya menemukan satu metode namanya running drama. Pikiran Inggris didukung realitas maya. Orang menganggap bahasa Inggris itu susah. Tapi kenapa saya bisa berbahasa Inggris, bahkan pidato di mana-mana, ngisi seminar-seminar internasional, secara spontan mengisi dalam bahasa Inggris. Nah, saya berpendapat, lah kerenya Inggris, gelandangan Inggris yang buta huruf saja bahasa Inggrisnya cah sisus. Anak TK di Amerika sana itu bahasa Inggris cah sisus. Bahkan orang gila itu ya, di London sana, bule gila itu, jalan ngomong sendiri itu bahasa Inggrisnya cah sisus. Nah, kalau orang gila saja bisa, masuk kita nggak bisa. Kalau rahasianya ketemu, maka akan ketemu. Maka saya padukan antara teori konstruktivisme, teori kebahasaan, dan IT itu menjadi satu metode running drama itu dengan The 7 Habits of Highly Effective Successful English Learner. Jadi ada 7 kebiasaan pembelajar bahasa Inggris yang secara efektif sukses. 1 itu mikir gue bahasa Inggris. 2 buat salah yang banyak dikonfirmasi. 3 tirukan seperti-persisnya. Semua didukung alat. 4 ya keluar dari zona native kita masuk ke virtual reality sosial media atau non virtual reality sosial media. 5 nulisnya jangan pakai tangan tapi pakai mulut in English ya. Setiap kali kita menulis chat atau apapun dalam bahasa Inggris jangan pakai tangan, pakai mulut. Karena at the same time you speaking, you writing. Pada saat yang sama kita ngomong, kita itu menulis. Itu revolusi yang ada di speech to text kan gitu ya. Yang di speech note Bapak Ibu bisa tulis. Terus kemudian yang keenam itu kita kita itu supaya spontan kita sering ngevlog ya, sering merekam suara kita gitu. Yang ketujuh itu ya kita melakukan assessment terhadap profisiensi kita. Gitu Pak Tik ya. Ini jadinya cerita-cerita banyak kemana-mana, tapi saya yakin luar biasa, ini saling saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya, wah kalau diceritakan sampai 3 hari tidak selesai. Pengalaman engineer luar biasa. Baik, karena waktu juga lah ini yang membatasi kita. Tadi saya sudah sampaikan 1 jam ke depan. Nah, kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya, pengalaman Pak Mampuono itu sangat-sangat luar biasa. Tolong kembali tulis 888. Mohon untuk nulis 888. Iya, oke. Wah, sepakat Pak Mampu. Ya. Berikut akan saya panggil ini Pak Yubet. Nah, kelihatan ya, masih di Sulawesi Pak Yubet. Monggo Bu Yulia untuk memberikan komentarnya. Silakan Bu. Bu Yulia. Iya. Oke. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelumnya kita beri aplaus untuk pembicara kita yang sangat memotivasi kita semuanya, untuk Bapak Sutikno dan kemudian juga untuk Bapak Mampuono dengan angka 999. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa ilmu dari Pak Mampu malam hari ini. Pertama yang saya ambil adalah Pak Mampu itu ketika join di Magic Life itu dalam kondisi keterpurukan teman-teman. Ya. Tapi beliau action. Beliau tidak menjadikan suatu keterpurukan itu tidak join. Karena beliau sangat melihat peluang di bisnis Magic Life dan sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh
sponsornya yaitu Pak Yobet. Artinya yang dapat kita ambil di sini, ketika kita mau keluar dari zona yang sebenarnya 1000 alasan buat kita untuk tidak melakukannya, kita akan punya hasil. Itu pertama. Nah, kedua, Pak Mampuono ini adalah sosok yang sangat cerdas, jenius, tapi beliau di Magic Life itu menjadi gelas yang kosong. Beliau selalu edifikasi sponsornya, upline aktifnya. Ya, beliau dengan rendah hati menyampaikan itu semuanya dan belajar di Magic Life. Nah, itu tidak semua leader, tidak semua orang pintar mau seperti ini. Tapi ketika Anda, Bapak Ibu semua mau melepas jubah kebesaran Bapak Ibu semuanya, insya Allah ya akan mendapatkan hasil. Yang pasti Pak Mampuono juga menyampaikan teman-teman semuanya di kesibukan beliau yang sebenarnya juga 1000 alasan. 1000 alasan untuk beliau tidak melakukan bisnis ini. Karena beliau sangat super sibuk. Tapi kenapa beliau melakukan di sela-sela waktu luang beliau? Karena apa? Beliau sangat merasakan ya manfaat produk dan juga melihat peluang marketing plan yang tadi disampaikan di setiap Zoom bahwa marketing plan kita, perusahaan sudah membayar membernya itu sehari dengan 2 miliar. Dan ini betul yang disampaikan Pak Mampuono, itu tidak pernah ada di perusahaan lain manapun. Karena kebetulan saya juga pelaku di bisnis-bisnis perusahaan internasional, saya melakukannya beberapa tahun ini sebelum di sini, dan itu tidak ada. 2 miliar sehari itu tidak ada. Ya. Sementara dari saya itu saja, Pak Sutikno. Nanti akan saya kupas tuntas di minggu depan bagaimana caranya dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Pak Sutikno. Baik, terima kasih Bu Yulia. Mohon maaf Bapak Ibu, sangat luar biasa ini Bu Yulia. Tolong diberi angka 999. Monggo ya. Ya, oke untuk Bu Yulia. Baik, saya panggil untuk memberikan komentar Pak Andro ya. Pak Andro tadi kelihatan. Monggo Pak Andro, kami persilakan. Ya. Iya. Ya, silakan Pak Andro. Oke, tes. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Ya. Oke. Selamat pagi, selamat malam, Pak Sutikno, Pak Mampu, Bu Yuli, dan semua teman-teman. Malam, Mas Andro. Malam, ya. Malam, Pak Andrew. Luar biasa ya, jadi memang di Magic Life ini banyak sekali kisah-kisah yang memberikan inspirasi setiap Jumat. Ini bagian favorit saya nih setiap hari Jumatnya. Ya, dan di sini teman-teman juga sudah mendengar ya bagaimana kisah dan perjuangan ya. Hidup ini memang perjuangan ya. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini banyak tantangan. Tapi juga kita sudah dengar ya, sambil kita melewati tantangan dan ujian ya, kita bisa saja salah melangkah ya. Tapi itu nggak apa-apa ya. Terkadang sesuatu yang diizinkan, keterpurukan itu harus dijadikan motivasi, harus dijadikan semangat untuk kita bisa bangkit ya. Dan kenapa Magic Life itu ada? Karena orang-orang seperti Pak Mampuono itu banyak sekali di luar sana, ya, banyak sekali. Ya, ada di luar sana yang berjuang. Bahkan kalau kita kemarin ikut acara yang suami Wang Yusing, Mr. Wang ya, cerita dia mulai di Magic Life itu dia sedang jaya atau sedang terpuruk?
Ya, sedang terpuruk tentu ya, betul ya. Ya, anak, wah ini Pak Andrew ngomong apa sih? Nah, nonton videonya di YouTube ya. Itu jadi pas dia join Magic Life itu sedang terpuruk ya, kena suatu bisnis yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin sama ya, saya nggak tahu nih. Ya, minus miliaran. Ya, kalau Pak Mampono minus ratusan juta, ini minus miliaran. Waduh, gimana nih ya? Gimana cara bangkit? Semua orang yang sudah terpuruk tapi punya mental pemenang pasti harus bangkit. Ya, nah disitulah bersyukur. Ya, kalau kita punya niat yang baik, tulus, Tuhan pasti akhirnya kasih satu jalan. Nah, ya, jadi kita bersyukur. Rata-rata kita juga sama sih alurnya, kita mencari, ya, dan kan ada yang bilang ya kalau kita mencari maka kita akan menemukan. Ya. Jadi Mr. Wong juga sama ya, bangkit dari keterpurukan ya. Dewi Kekayaan pun ya sebelum jadi Dewi Kekayaan ya, dia pun bangkit dari keterpurukannya ya, dari kebangkrutan. Dan itulah kenapa Magic Life ada, mempermudah, mempercepat dan meringankan proses kita ketika kita lagi bangkit. Ya. Mungkin ini terjadi kepada Anda, mungkin ini terjadi kepada orang-orang di sekitar Anda. Nah, itulah kenapa di sini adalah tempat kita-kita yang berkumpul, kita-kita yang sudah bersyukur bahwa kita sudah menerima informasi tentang Magic Life. Kita-kita yang sudah hidupnya berubah, ya kita nggak berhenti. Nah, kenapa? Padahal bisa aja ya kita mungkin mengurangi effort kita gitu ya, tapi di sini saya enggak. Ya, saya malah menambah. Ya. Karena saya tahu Magic Life akan mengubah hidup jutaan orang di sekeliling kita. Dan kita akan menjadi bagian dari gerakan ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ingat misi kita, mensehatkan jutaan, ratusan juta orang di sekeliling kita. Dan kita juga akan membantu membebaskan finansial orang-orang di sekitar kita. Ya. Pak Mampono, Dr. Sutikno ya sangat berjuang di bidang pendidikan negara Indonesia. Ya, negara ini butuh ya pendidik-pendidik seperti Pak Mampu dan Pak Sutikno. Ya, tapi juga harus terbantu secara finansial karena kita tahu ya pekerjaan ini bukanlah yang terbaik di bidang finansial. Jadi bagaimana caranya ya, sementara banyak sekali misi-misi yang harus dilakukan ya, betul ya Pak Mampu ya. Nah, itulah kenapa kita bersyukur ya Magic Life dengan cara yang sangat sederhana, modal yang sangat kecil bisa mewujudkan impian-impian kita dan memudahkan misi-misi kita ya. Misi pendidikan, misi sosial, semua bisa diwujudkan di sini. Jadi ya penuh inspirasi ya, saya setiap kali mendengar kisah Pak Mampono, wah saya udah dengar berapa kali, tapi saya malah tambah semangat gitu ya. Kenapa? Ya. Kalau ada satu Pak Mampono, artinya ada ratusan dan ribuan Pak Mampono di luar sana ya, orang-orang hebat, orang-orang yang ingin mengubah hidupnya, mungkin sempat salah jalan tapi nggak apa-apa ya. Di sini sudah terbukti Pak Mampono dibimbing dengan mentor yang tepat, mengikuti arahan upline, mengikuti sistem, hasilnya nyata. Oke, jadi itu yang saya mau sampaikan Bapak Ibu semua. Anda ini berada di tempat yang tepat, ya tinggal mengasah teknis-teknisnya lah ya, cara login, ya cara berbicara itu kan sesuatu yang bisa diasah. Ya, tinggal ikuti saja sistemnya. Ikuti dengan konsisten di jalur secara 1, 2, 3 tahun, saya jamin hidup Anda pasti berubah. Ya, puluhan juta per bulan itu paling minim di sini, paling minim per bulan. Oke, Oke, itu saja Pak Tikno. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Andrew. Tolong diketik angka 999 untuk Pak Andrew. Ya, kami persilakan. Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau kita simpulkan atau ada catatan-catatan yang perlu saya sampaikan bahwa tadi disampaikan Pak Mampono maupun Bu Yulia dan Pak Andro bahwa kita jangan berhenti, ya, berjalanlah terus sampai pada finish, ya. Dengan cara menyampaikan, mempromosikan
dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun apabila ada kesempatan untuk menyampaikan Magic Life. Ya. Yang berikutnya, kita harus sebagai orang yang mau belajar, sebagai pembelajar. Ya. Tadi dikatakan seperti gelas yang kosong, ya. Gelas yang bisa diisi oleh air, jangan sampai menjadi gelas yang penuh sehingga tidak bisa diisi air atau ilmu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa kita harus bersyukur menurut Pak Andro, dan berani mengambil tantangan untuk bisa maju lebih cepat, untuk maju lebih baik ke depan. Ya, saya kira itu yang catatan-catatan yang patut kita ambil dari pertemuan talkshow pada malam hari ini. Terima kasih Pak Mampuono, Bu Yulia, Pak Andro, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Saya Sutikno. Apabila dalam memandu acara ini ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya nanti di Jumat yang akan datang akan dikupas tuntas oleh Bu Yulia bagaimana bisa mendapatkan income di atas 50 juta ya, Bu? Iya, Pak. Iya. Untuk itu kita persiapkan. Mari di hari Jumat yang akan datang kita bisa ikut Zoom meeting lagi. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.